Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran Sahabat yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-12 dengan judul Yusuf Pangeran Mesir. Ayat inti Kejadian 41 ayat yang ke-41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan jadi bagian kami, agar ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, mari kita lihat bagaimana pengalaman Yusuf. Yusuf diangkat menjadi administrator terpenting di Mesir. Kemudian, semua yang Tuhan tunjukkan kepadanya dalam mimpi menjadi kenyataan. Saudara-saudaranya dengan penuh hormat berlutut di hadapannya. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan Yusuf? Haruskah dia membalas dendam atas apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepadanya? Atau haruskah dia memaafkan mereka dan meninggalkan masa lalu? Mari kita lihat pelajaran-pelajaran penting yang saya tahu. Seperti halnya Yusuf. Yusuf sangat mengasihi Tuhan. Jadi pengampunan adalah satu-satunya jalan baginya. Namun dia ingin memastikan bahwa tindakan mengerikan yang mereka lakukan tidak akan terjadi lagi. Pelajaran pertama, Yusuf Pangeran Mesir. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Yusuf kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Selain Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf juga mengusulkan rencana yang sungguh luar biasa agar Mesir siap menghadapi 7 tahun kelaparan yang telah dibuatkan. Firaun mengakui bahwa Tuhan telah memberikan hikmat kepada Yusuf. Ia mengangkat Yusuf sebagai Perdana Menteri dan memberinya seorang istri. Dan selama 7 tahun, dalam hal ini 7 tahun kelimpahan, Kejadian pasal 41 ayat 49 katakan, "Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut." Dia juga dikarunia 2 putra, Manasye dan Efraim. Tuhan pada akhirnya mengubah sesuatu yang jahat, ini budak, dan kemudian jadi sesuatu yang baik, menjadi pangeran Mesir. Bukankah kita dahulunya adalah budak dosa? Dan kemudian Yesus kemudian mengangkat kita menjadi putra dan putrinya, menjadi pangeran kerajaan sorga. Mari kita respons panggilan ini untuk tetap menjadi anak-anak Bapa kita yang di sorga. Kita menjadi pangeran sorga, dan kita akan memberikan contoh yang terbaik kepada semua orang yang kita jumpai sebagai seorang pangeran. Kemudian poin selanjutnya, ujian pertobatan. Kejadian pasal 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Saudaraku, ini adalah cerita yang terjadi tatkala saudara-saudara Yusuf menghadap Yusuf sendiri, dan mereka mulai berkata-kata dengan kata-kata penyesalan. Oke, mari kita lihat. Ketika tahun-tahun kelaparan dimulai, Yusuf membuka lumbung dan menyediakan baik orang Mesir maupun orang asing. Dan kemudian Yakub mendengar bahwa di Mesir ada persediaan makanan yang sungguh luar biasa. Yakub mengirim anak-anaknya ke Mesir, kecuali Benyamin, untuk membeli gandum. Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya, dan dia memutuskan untuk menguji mereka. Dan ujian itu ternyata efektif, karena mereka tidak tahu bahwa Yusuf dapat memahami mereka. Mereka berbicara di antara mereka dengan bebas, bahkan sampai mereka juga sempat meluapkan hati mereka, isi hati mereka. Mereka berpikir bahwa Yusuf tidak mengerti. Mereka tidak mengenal Yusuf. Padahal Yusuf sementara menguji mereka. Saudara, ketika saya dan saudara mengalami masalah, mungkin pada saat itulah kita mulai berpikir,
dan mulai berkata, mungkin saja Tuhan sedang menguji kita. Dan saudaraku, dalam perjalanan iman kita, kita memang seringkali mengalami ujian-ujian yang berat sesuai dengan kemampuan kita. Dan seperti halnya Yusuf menguji saudara-saudaranya, Allah juga rindu menguji kita. Apakah kita benar-benar bertobat atau tidak. Kemudian ujian selanjutnya yaitu ujian kecemburuan. Kejadian 43 ayat yang ke-34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ketika Yusuf menahan Simeon di penjara, dia katakan bahwa kalau Simeon akan dilepaskan, Anda harus komitmen bawa Benyamin ke Mesir. Dan ketika Yusuf pada akhirnya melihat Benyamin, perasaannya meledak. Dia berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang dan memperlakukan Benyamin secara khusus sebagaimana ayah mereka memperlakukan dia. Kali ini saudara-saudara Yusuf tidak cemburu kepada Benyamin, tetapi bersukaria bersama-sama dengan dia. Ada sesuatu yang telah berubah di dalam diri mereka. Mereka tidak lagi khawatir tentang pilih kasih. Yusuf sebenarnya memperlakukan jauh berbeda. Yusuf dia lakukan dengan istimewa. Dia berikan sesuatu yang istimewa. Dia perlakukan dengan istimewa. Tetapi saudara-saudara yang lain tidak. Tapi saudara-saudaranya yang lain tidak cemburu. Ada perubahan yang terjadi. Saudara, bukankah perubahan-perubahan ini harus terjadi di satu tahapan ke tahapan yang lain bagi umat-umat Tuhan dalam perjalanan iman kita? Mari kita menjadi umat Tuhan yang terus berubah dan berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian, ujian penentuan. Kejadian 44 ayat 33. Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ujian terakhir adalah menuduh Benyamin mencuri piala perak milik Yusuf. Akankah mereka meninggalkan adik laki-laki mereka seperti mereka telah meninggalkan Yusuf? Perkataan Yehuda benar-benar mengharukan, saudaraku. Pertama, ia mengakui dosa-dosanya. Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Dia ingat rasa sakit dari ayahnya ketika kehilangan Yusuf. Dia berempati dengan dia dan tidak ingin melihat dia menderita lagi. Akhirnya, ia menawarkan dirinya untuk menggantikan Benyamin, seperti domba jantan yang menggantikan Ishak. Saudara, ketika perubahan terjadi, kita mampu mengorbankan bahkan semua hal yang terpenting dalam diri kita, bahkan diri kita sendiri, untuk Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berubah. Karena pada akhirnya kita akan diuji, akan ditentukan apakah kita layak untuk sorga atau tidak. Yesus sudah mati untuk menggantikan posisi kita. Akankah kita kemudian mendukakan hatinya? Mari kita tetap menjadi anak Tuhan yang tetap setia kepada komitmen perjanjian kita sebagai anak-anak Bapa kita yang di sorga. Poin selanjutnya, Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Kejadian 45 ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk melihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudaranya telah lulus ujian. Saatnya telah tiba. Dan kemudian dia katakan, akulah Yusuf. Saudara-saudara terperangah. Mereka katakan, apa? Itu tidak mungkin. Yusuf harus mengulanginya dan memberi mereka lebih banyak perincian. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf tidak mencari balas dendam. Dia mengerti bahwa Tuhan telah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dia berbicara tentang memelihara kehidupan. Dia meyakinkan saudara-saudaranya bahwa Tuhanlah yang telah mengirimnya ke Mesir. Dia membuat semua pengaturan bagi keluarganya untuk pindah ke Mesir. Semuanya akhirnya
baik-baik saja. Pemeliharaan Tuhan telah dimanifestasikan dengan cara yang penuh kuasa. Sesuatu yang kita lihat mungkin jahat, pada akhirnya berubah menjadi kebaikan. Saudaraku, anak-anak Tuhan dipanggil dengan cara-cara yang berbeda, namun Tuhan memiliki rencana yang unik untuk kita. Pena inspirasi dalam buku Patriot and Prophet chapter 29 halaman 332. Namun demikian, Allah telah mengendalikan peristiwa-peristiwa itu sedemikian rupa sehingga pengetahuan tentang dirinya dapat diberikan kepada bangsa Mesir, baik di dalam rumah Potifar ataupun di dalam penjara Yusuf. Yusuf telah menerima satu pendidikan dan latihan yang dengan disertai takut akan Allah telah menyediakan dia bagi pangkatnya yang tinggi sebagai Perdana Menteri bangsa itu. Dari istana Firaun, pengaruhnya terasa di seluruh negeri itu, dan pengetahuan akan Allah tersebar luas kemana-mana. Bangsa Israel di Mesir telah menjadi makmur serta kaya. Dan hal seperti ini bila disertai dengan kesetiaan kepada Allah akan berikan satu pengaruh yang luas dimanapun kita berada, dalam posisi apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita tetap menjadi pengaruh. Artinya kita menjadi berkat bagi orang lain. Artinya juga nama Allah akan ditinggikan di sana, bukan nama kita, karena kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang takut akan Allah. Yusuf melakukan itu dan dia menjadi pangeran di Mesir. Saudaraku, cerita yang sungguh indah mungkin berakhir di sini, di mana pada akhirnya Tuhan menyelamatkan keturunan daripada Yakub. Mereka berada di Mesir dan mereka mendapatkan perlakuan yang sungguh istimewa. Saudaraku, saat ini ada panggilan untuk kita, panggilan dari Tuhan, dan Tuhan memperlakukan kita istimewa karena kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Kita adalah pangeran kerajaan sorga. Maukah kita terus menerima kasih karunia Tuhan yang Dia tawarkan kepada kita? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yakinkan kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap pelajaran yang sudah kami terima melalui pelajaran Yusuf ini boleh kami manifestasikan dalam perjalanan iman kami. Kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang berubah. Kami akan menjadi anak Tuhan yang juga suka mengampuni, dan kami akan tetap bertahankan kebenaran sampai hari Maranatha. Mampukan kami untuk mengerti setiap firman yang sudah kami pelajari. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.